Baik, terima kasih. Pertama-tama kita absen dulu ya. Aldi apakah hadir? Dewi Anggia hadir Bu. Dewa Nuryati hadir Mas Bro Hasanah hadir Bu. Saya Mauladi berarti semuanya hari ini hadir ya. Berarti hari ini kita hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Sebelumnya, tujuan belajar kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu gerak lurus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan. Dan yang ketiga, siswa membedakan jarak dan perpindahan. Ibu mau tanya sama kalian, kalian sudah tahu apa itu gerak lurus? Ada yang tahu apa itu gerak lurus? Jadi materi kita hari ini yaitu tentang gerak lurus. Gerak lurus itu terdiri dari dua kata yaitu gerak dan lurus. Gerak itu sendiri yaitu adalah perubahan kedudukan suatu benda atau barang atau orang gitu kan ya. Ketika dia bergerak atau dia berpindah itu berarti dia melakukan pergerakan. Dan sedangkan lurus itu adalah lintasannya. Jika lintasannya itu lurus tidak ada belokan, berarti itu benda tersebut melakukan gerak lurus. Nah, sebelumnya ibu mau nanya, kalian ada yang pernah naik jala? Atau tahu kan jala apa kan? Jala itu bergerak dengan lintasan yang seperti ini. Ya kan bergerak seperti ini gitu kan? Apakah ini termasuk gerak lurus? Tidak. Jadi gerak yang lama itu tidak termasuk gerak lurus. Kalau kehidupan sehari-hari ya, apa kira-kira contoh gerak lurus? Gerak lurus itu contohnya lurus, ayo. Yang tahu? Kereta api. Ya, kereta api benar. Ada lagi yang lain? Enggak.
Ya, benar. Jadi kalau tadi itu jarak adalah total, terus perpindahan itu berubah posisi. Oke, biar jelas kita perkatakan lagi ya. Jadi kita bahas itu tentang kita bahas jarak. Jarak itu adalah jarak ini termasuk dalam tatanan. Ada yang tahu posisi satu siapa? Besaran saklar itu besaran yang nggak memiliki arah dulu. Ya, benar sekali. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini namanya, ini Nisa nih, dia gerak pergi ke sekolah. Ini sekolah nih, dia jarak dari Nisa, namanya Nisa ke sekolah itu 2 kilometer. Dan Nisa pergi ke sekolah, dan dari rumah Nisa ke sekolah 3 kilometer. Sesampainya Nisa di sekolah, Nisa itu meminta maaf kepada Nisa untuk fotokopi soal atau materi gitu ya, ke sebuah warung fotokopi atau warung ATK misalnya. Yang jaraknya itu ada di depan sekolah misalkan. Jauh 1 kilometer. Nah, kira-kira berapa jarak yang ditempuh oleh Nisa? Ya, Dewi, kenapa bisa jawab tidak? Ya, benar. Jadi, karena jarak itu adalah panjang lintasan, nah, jadi yang kita jadi jarak yang dimiliki Nisa itu ini. Yang pertama, Nisa bergerak dari sini ke sini. Itu S1. Satunya nih 2 kilometer. Kemudian dia bergerak lagi dari sekolah ke sini. Terus yang akan kedua itu 1 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Nisa itu 3 kilometer. Ini kasus yang pertama. Ya. Nah, ini untuk kasus kedua. Misalkan masih dengan nama yang sama, ini Nisa. Ya, dia pergi ke sekolah. Jaraknya 2 kilometer. Tapi sesampai Nisa di sekolah, ada barang yang ketinggalan. Jadi Nisa ini pulang lagi. Dari Nisa bersama sekolah, Nisa jadi pulang lagi ke sini. Nah, jaraknya sama kan dari rumah Nisa ke sekolah dan sekolah ke rumah Nisa. Kalau kasus kayak gini menurut kalian berapa kira-kira jarak totalnya? Ada jawaban lain? Ya, benar. Jadi pertama yang dilakukan Nisa dari sini ke sini, kan? Ini S1 2 kilometer. Berarti satunya Nisa itu 2 kilometer. Nah, S2 nya Nisa itu dari sini ke sini lagi. Nah, baru lagi 2 kilometer. Jadi 4 kilometer. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang jarak? Ada Bu, jelas ya. Kemudian
Jadi untuk contoh kasus yang pertama yaitu misalkan Dini pergi ke sekolah. Dini pergi ke sekolah itu jaraknya 2 kilometer. Sampai di sekolah, karena Dini hari ini adalah pada olahraga, jadi dia pergi ke lapangan sekolah. Habis setelah sampai ke sekolah dia langsung ke lapangan. Nah, lapangan sekolahnya itu ternyata ada di tengah-tengah antara rumah Dini dan sekolah. Kalau kasusnya kayak gini, ini kan titik awal nih, ini awal. Nah di sini akhir. Menurut kalian perpindahan yang dilakukan ini itu berapa? Berapa satu? Kenapa bisa jawab satu lagi? Karena cuma dilihat dari awal sama titik akhirnya. Karena tadi kita bahas pola perpindahan itu adalah besaran vektor dan vektor itu memiliki arah. Jadi untuk jarak perpindahannya masih dengan simbol yang sama S. Yang pertama dia bergerak 2 km. Kemudian dia karena dia pulang lagi, jadi dia negatif, ya negatif 1 kilo, yaitu 1 kilometer. Jadi dia berpindah jauh 1 kilometer. Nah, untuk kasus yang kedua, seandainya Dini bergerak, ini kita pakai ini. Nah, seandainya Dini bergerak ke arah timur sejauh 3 km, kemudian Dini bergerak lagi ke arah selatan sejauh 4 km, hingga titik awal, titik akhir. Nah, berapa perpindahan yang dilakukan oleh ini? Dia tahu kalau grafiknya dia tidak lupa. Kenapa kalian bisa jawab 5? Analisis vektornya. Jadi kayak gini ya. Pertama dia kan bergerak nih di titik awalnya nih ke sini. Dia turun ke bawah kan, ke selatan kan. Nih. Nah, jadi yang karena perpindahan cuma ada perubahan posisi, jadi yang itu cuma dari titik awal ke titik akhir. Jadi ini yang kita hitung. Gitu kan. Nah ini bentuknya segitiga nih. Jadi
Jelas ya, berarti ya. Nah, jadi ibu mau ikutan nada dada. Ini dulu ya. Ini udah boleh bagus. Ibu mau kasih kuis deh kira-kira nih. Misalkan ini begini. Budi pergi ke rumah temannya, ke rumah Kevin misalkan. Budi pergi ke rumah Kevin. Nah, setelah Budi ke rumah Kevin itu jarak antara rumah Budi dan rumah Kevin itu 4 kilometer. Nah, sesampainya mereka di rumah Kevin, mereka janjian, mereka mau pergi ke warnet katanya itu. Ini, sini. Ada yang tahu nggak kira-kira ini jarak berapa? Jaraknya, misal Budi pergi ke rumah Kevin, sesampainya dia ke rumah Kevin, dia janjian ke warnet kata mereka. Jadi mereka berdua ini pergi lagi ke warnet. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh Budi berapa? Ayo bedakan antara jarak dan perpindahan. Kenapa Dewi bisa jam 8? Ya, benar. Bisa ya, jadi karena ini adalah jarak itu adalah kota, berarti kita harus tentukan aja dari awalnya pergi sampai di mana. Nah, itu bisa kita. Kalau kasusnya kayak gini, misalkan ini Budi tetap ke Budi, terus dia pergi ke rumah Kevin nih. Nah, tapi pas sampai di rumah Kevin, kata Kevin nih, udahlah kita menunggu dia aja, jangan main rumah suka. Jadi terus itu udah sampai di sini, dia balik lagi di sini. Nah, kira-kira ini jaraknya berapa? Jarak kita masih bicara tentang jarak. Berapa juga, Bu? Kalau pertanyaannya ibu ganti, ini bukan jaraknya, perpindahan. Kalau perpindahannya berapa? Kenapa tidak ada perpindahan? Dia balik lagi ke atas. Ya, benar.
Dewi maju. Teman-temannya perhatikan ya. Coba sekarang Dewi geser ke kiri 3 langkah. Kemudian Dewi maju ke depan 2 langkah. Nah, kira-kira jarak yang dilakukan Dewi itu berapa langkah? 5. Kenapa 5 bisa? Karena yang dilihat itu dari oh iya, karena jarak itu apakah dulu dan misalkan kan sama jarak itu atau maksimalnya kan S, jadi sama dengan S1 ditambah S2. Tadi kan si Dewi yang pertama S1-nya itu 3 langkah, terus S2-nya itu 2 langkah, jadi 5 kilometer, 5 langkah. Kalau misalkan sekarang Dewi disuruh mundur lagi 2 langkah, berapa jarak yang sudah dilakukan Dewi? Terus ya, paham ya. Lalu Dewi geser lagi ke sebelah kanan 3 langkah. Nah sekarang perpindahan. Berapa perpindahan yang dilakukan Dewi? Perpindahannya itu 0, Bu. Kenapa 0? Karena oh iya Bu, karena Dewi itu berpindah ke tempat yang awalnya. Baik, berarti kalau harus pulang ya Bu. Boleh tepuk tangan untuk Dewi yang sudah maju. Ya, Dewi dan teman-teman yang sudah menjawab. Kemudian mungkin karena pelajaran hari ini kita cuma bahas jarak dan perpindahan, dan kalian juga sudah paham kan jarak dan perpindahan. Jadi mungkin ada satu orang yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini, apa itu jarak, apa itu perpindahan. Saya Bu. Ya, gimana? Jarak perpindahan nggak Bu? Ya. Nah, kalau jarak itu kita lihat dari panjang lintasannya, sehingga kalau yang jauh tinggal dijumlahkan dan kawannya sampai dia balik kemudian. Terus kalau perpindahan itu kita semua menengok dari posisi awalnya dan posisi akhirnya. Ya. Begitu kita untuk Abi. Jawabannya apa sekali ya. Nah, karena itu berbeda, jadi untuk minggu depan kita akan bahas materi kelanjutan dari gerak lurus, yaitu ada kecepatan, ada kelajuan, dan percepatan. Dan nanti kalian di rumah belajar dulu ya materinya ya. Mungkin cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Untuk pelajaran pada hari ini mulai berdoa dulu. Baik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini,